Apakah Anda pernah makan kerupuk ikan? Nah, ternyata kerupuk beraroma khas ini banyak diproduksi di Indramayu, Jawa Barat. Ada puluhan pabrik yang masih eksis memproduksinya. Kiki Haryadi mengajak Anda untuk belajar berbisnis sekaligus melihat langsung cara pembuatan kerupuk ini dalam segmen Sehari Menjadi Pengusaha Kerupuk Ikan. Ini dia liputannya. Sejak tahun 1980-an, Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terkenal sebagai sentra penghasil kerupuk. Tidak hanya memproduksi kerupuk udang, tapi juga di sini tersohor dengan pembuatan kerupuk ikan. Deretan-deretan pabrik kerupuk dengan berbagai merek terlihat ketika mau masuk ke kawasan ini. Hingga 2024, ada lebih dari 30 pabrik yang masih eksis memproduksi kerupuk untuk memenuhi permintaan pasar. Nah, sekarang saya sudah berada di salah satu pabrik kerupuk ikan atau yang lebih dikenal dengan kerupuk udang di kawasan Indramayu, Jawa Barat. Ini salah satu yang terbesar di kawasan ini. Kita akan belajar bagaimana proses pembuatan ikan bersama dengan pemiliknya langsung. Perkenalkan, inilah Murni Sari, pemilik salah satu pabrik kerupuk yang sudah ada sejak 1987. Ibu dua anak ini merupakan generasi kedua yang sudah mengelola pabrik dengan luas 2 hektar ini. Memiliki latar belakang pendidikan teknologi pangan, Mbak Mur, begitu biasa ia disapa, mantap mengelola bisnis keluarga ini. Ya, bahan utama kerupuk khas Indramayu adalah ikan. Adapun ikan yang digunakan adalah ikan cunang, satu dari sekian banyak jenis ikan laut yang ada di Indonesia. Dalam satu hari, pabrik kerupuk ini mampu mengolah ikan cunang sebanyak 3 ton. Ikan didapat dari berbagai daerah seperti Palembang, Sumatera Selatan, dan Batang, Jawa Tengah. Sulit tidak mendapatkan ikan-ikan ini? Untuk bulan-bulan tertentu kadang sulit untuk mendapatkan si ikan cunang ini karena musim apa gitu namanya ya saya lupa, itu kadang susah untuk didapatkan. Namanya ikan laut, wah aromanya itu loh. Beuh. Meski saya sudah pakai masker tapi masih terasa aroma khasnya. Ya, mengolah ikan menjadi tahapan pertama membuat kerupuk. Satu persatu ikan cunang dibersihkan. Ibu-ibu di sini membagi tugas dalam pengolahan ikan. Ada yang memotong bagian kepala, ada yang memisahkan bagian kulit ikan dengan dagingnya. Berbekal pengalaman, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengolah ikan-ikan ini. Hehe, kalau saya bagian mengerok daging ikan saja di bagian tulang-tulangnya. Dari banyak proses, ini yang paling aman soalnya. Ini udah bener, Bu? Bener ya? Nilainya berapa? Berapa, ayo? Yang nggak 10 aja. 10 aja. Nah, ini jadi memang proses terakhir dari pembersihan ikan. Yang namanya pengusaha harus jeli ya, meskipun ini tinggal ini duri-durinya, tapi tetap dikerik untuk kemudian kita cari sisa-sisaan dari dagingnya seperti ini. Karena kalau misalkan nggak dikerik seperti ini, terbuang ya, Bu ya. Ikan cunang yang sudah difilek kemudian akan digiling. Saya juga tidak mau ketinggalan mencoba menggiling. Sedikit demi sedikit saya masukkan ikan cunang ke mesin penggilingan. Hati-hati, harus benar-benar fokus. Ya, proses penggilingannya tentu saja menggunakan alat. Alasannya sama ya, masih terkait dengan jumlah produksi yang semakin hari semakin meningkat, jadi akan lebih cepat jika menggunakan alat seperti ini. Ikan cunang yang sudah digiling halus, selanjutnya ditambahkan bumbu-bumbu. Nah, resepnya apa saja? Wah, mohon maaf, ini adalah rahasia perusahaan. Setelah aneka bumbu dituang, saatnya diberi air lalu diaduk menggunakan mixer. Selain cara lebih cepat, penggunaan mixer besar juga bertujuan agar bumbu bisa merata sempurna. Setelah dipastikan tercampur dengan baik, lalu kita pindahkan adonan kerupuk ke ruangan sebelah. Adonan kerupuk akan dicampur dengan tepung tapioka dengan alat pengadukan ini. Sebanyak 30 kg adonan ikan biasanya akan dicampur dengan tepung tapioka sebanyak 50 kg. Dalam satu kali pengadukan, prosesnya memerlukan waktu 4 menit. Setelah itu kita pindah ke titik lain. Digotong ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, tuh. Ke atas ini ya. 1, 2, 3. Lumayan berat, ini lebih dari 80 kg produksi yang dihasilkan. Ini belum selesai ya, Pak? Masih panjang ini prosesnya ternyata. Meski sudah melalui proses pengadukan, tahapan ini belum cukup. Adonan yang sudah tercampur dengan tepung tapioka akan kembali diuleni. Tidak memakai mesin ya, tapi secara manual. Caranya,
Ambil beberapa bagian adonan kerupuk lalu uleni. Nah, begini nih. Ya, betul begitu. Pegel-pegel dah. Dorong terus. Oke, gimana caranya nih Pak Sabil? Terus dorong. Heeh. Tarik, dorong, tarik terus. Oke, ini tujuannya biar apa Pak Sabil? Biar halus. Biar halus. Kan udah halus di situ Pak. Belum, itu kasar. Oh, masih kasar ya Pak ya? Oke. Butuh beberapa kali dalam tahap pengulenan. Makin banyak adonan yang kita ambil, makin berat juga saat tahap pengulenan. Saat semua dipastikan halus, saya pindahkan adonan kerupuk ke meja khusus. Setelah itu, pindahkan lagi dan masuk ke dalam alat pencetak. Tidak lama setelah dimasukkan, adonan kerupuk akan memiliki bentuk panjang yang dialasi dengan tempat khusus. Meski sudah dicetak dengan alat untuk menghasilkan bentuk kerupuk, saya masih harus mencetak manual dengan cara khusus. Nah ini saya juga mau coba cetak. Jadi yang pertama kita masukkan ke alatnya seperti ini apa ya. Kemudian kita ukur, kalau kepanjangan seperti ini kita potong. Kemudian pisahkan. Lalu kita padatkan seperti ini. Diurut ya Pak. Diurut. Set. Nah ini udah jadi. Balik ya Pak ya? Balikin. Ngit. Udah jadi. Tinggal dipadatin. Sip. Oke. Lagi nih? Oke, kalau gitu. Apakah sudah selesai bikin kerupuknya? Tentu belum. Tapi sebelum masuk ke tahap berikutnya, Mbak Murni mau kasih tips bagaimana bisnis kerupuknya bisa sebesar ini dengan omset 1,5 miliar per bulan. Yuk kita simak. Untuk tipsnya sendiri, salah satunya ya kita mempertahankan kualitas produk ya Mas, dari segi cita rasa, terus kerenyahan, daya kembang dan lain-lainnya kita pertahanin lah gitu biar nggak jelek gitu kan. Untuk dari segi ini kita lebih pemasarannya tuh kita sudah mulai masuk ke sosial media gitu, jadi kita ngikutin zaman gitu. Sudah dicatat ya. Oke, next kita lanjut bikin kerupuk. Usai adonan kerupuk mirip dengan bolu, adonan kemudian kita kukus. Tapi sebelumnya adonan harus disusun dalam alat yang menyerupai lemari ini. Setelah itu kita dorong untuk masuk ke dalam alat pengukusan. Satu persatu adonan roti dimasukkan dengan hati-hati. Saya juga sampai masuk ke dalam nih. Wah, panas banget. Durasi pengukusan adonan kerupuk berlangsung selama 90 menit. Selama itu kerupuk dipastikan akan matang secara sempurna. Lihat asap-asap yang mengepul keluar-keluar. Itu artinya suhu di dalam benar-benar panas. Proses pengukusan menggunakan bara api yang bersumber dari kayu bakar. Menurut pemilik, menggunakan kayu bakar membuat ongkos produksi lebih murah. 90 menit telah berlalu, ini dia hasil pengukusan. Adonan kerupuk lebih mengembang. Selanjutnya adonan kerupuk didiamkan dalam suhu ruang agar dingin sebelum masuk tahap berikutnya, yaitu pemotongan. Oke, kita lanjut pemotongan bersama dengan Mas Asep. Sejak tahun 2014, pabrik ini mulai memotong kerupuk menggunakan mesin. Sebelumnya, pemotongan masih dilakukan manual loh. Nah, ini dia hasil potongannya. Cukup khas ya. Nih, lumayan berat ya. Di Indramayu udah panas, berkeringat, tapi nggak apa-apa. Kita harus belajar gimana nih caranya jadi pebisnis dari kerupuk ikan ya. Yuk, Bu, mana yang butuh kerupuk, Bu? Mana? Sini, boleh ya? Aku isi sini ya. Aduh, wah, Setelah dipotong, berikutnya adalah tahap penyimpanan. Satu persatu potongan kerupuk saya susun di dalam nampan besar ini. Penyusunan juga bertujuan untuk melakukan QC atau quality control pada kerupuk yang memiliki bentuk tidak sempurna. Coba bandingkan hasil penyusunan saya dengan yang lain. Jauh beda ya. Tuh lihat, kalau sudah biasa mungkin ibu-ibu di sini cepat banget dalam menyusun kerupuknya. Oh iya, saat ini ada total 100 karyawan pabrik yang merupakan warga lokal. Setelah dilakukan penyusunan di atas nampan, kerupuk akan dijemur. Oke, 3 nampan sudah saya susun dan sudah mulai banyak. Yuk kita dorong keluar. dorongnya gini Pak. Oh gini ya. Waduh, berat juga ya dorong trolinya. Padahal sudah dibantu 2 orang. Mataharinya ada berapa ini? Ini padahal masih jam 8 pagi. Kemana nih Pak? Di sini aja nggak apa-apa? Oke. Dipalkirin. Puter-puter ya? Oke, yuk. Ikutan ya bapak-bapak.
Oh, anak-anak dulu. Sip. Setelah troli terparkir, kita pindahkan nampan berisi susunan kerupuk yang akan kita jemur. Angkat lagi, susun dengan rapi di lapangan. Ratakan kerupuknya agar bisa kering dengan sempurna. Nah, sudah selesai satu, ayo kita kembali lagi. Istirahat? Enggak dong, masih banyak tuh. Tadi sih awal-awal saya masih aman ya ngerjainnya, tapi ini udah setengah jalan. Aduh, ini keringetan udah nggak bisa ditahan. Haus juga. Lanjut, yuk coba lihat deh. Sejauh mata memandang, isinya adalah kerupuk yang tadi kita keringkan. Oh iya, proses pengeringan ini dilakukan seharian ya. Lalu bagaimana kalau hujan? Kita pakainya oven. Oven. Oven itu bisa 2 hari lebih ya Mas. 2 hari Mungkin lebih. 3 hari lah gitu kalau untuk Oke, oven sendiri. Tapi kayaknya lebih bagus akan menggunakan tenaga matahari. Iya betul. Yuk, udah yuk kita pindah tempat. Udah panas banget nih. Nah, ini dia tempat yang adem, yaitu tempat pengepakan kerupuk. Kerupuk yang sudah kering akan memiliki warna sedikit gelap dibandingkan saat masih basah. Proses pengepakan dilakukan secara manual oleh sejumlah karyawan. Caranya gampang, satu plastik diisi dengan kemasan 250 gram dan juga ada yang 500 gram. Nah, setelah dikemas jangan lupa direkatkan ya dengan alat khusus. Karena banyak permintaan dengan jumlah besar, bungkusan-bungkusan kerupuk disatukan dalam plastik yang lebih besar. Satu bungkus kerupuk Indramayu dijual mulai Rp12.000 saja. For your info, kerupuk ini akan dipasarkan di sebagian daerah Jawa Barat, serta wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Menyimpan kerupuk ikan yang sudah dikemas menjadi akhir perjalanan saya dalam sehari menjadi pengusaha kerupuk di Indramayu, Jawa Barat. Waduh, ternyata prosesnya begitu panjang dan tidak mudah. Tadi juga kita sudah belajar bersama Mbak Murni, pemilik pabriknya, bagaimana cara-cara untuk memulai berbisnis, lalu juga tetap konsisten hingga pada akhirnya bisa mencapai kesuksesan seperti ini ya, banyak yang diproduksi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi Anda, bagi Anda yang ingin memulai menjadi seorang pengusaha. Ingat, harus konsisten dan mempertahankan cita rasa dari usaha yang Anda miliki. Sekarang saya mau goreng-goreng dulu, saya coba menikmati kerupuknya. Sampai di sini dulu ya, Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Indramayu, Jawa Barat.